Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Maimunur sebagai pengurus Mushola Hikmatul Rumah, dan yang saya hormati juga sebagai ketua malam ini yang Ustaz Ahmad Yani, dan yang saya hormati juga jemaah Mushola Hikmatul Rumah yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya duduk di sini sebagai dua acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tausiah dilanjut dengan doa, dan yang ketiga yang berakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih acara yang kedua yaitu tausiah dan doa yang akan diisi oleh Ustaz Ahmad Yani. Pada Ustaz Ahmad Yani waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil karim al-ghani alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi at-tawwabahum biqawlin salim amarah. Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma yuti'ina illa liman ahabba. Waqala aidan may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu alaihi wa sallam. Kepada jemaah panjang yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, memberikan kita umur, kesempatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati kita taufik dan hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita diberi kemudahan, kelapangan untuk menunaikan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satunya perintah untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti mayyillahu khairan yufaqihu fid-din. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan diri kita orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
syarat daripada untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan di dunia, yaitu dengan cara di samping taat mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga taat mengikuti daripada sabda perintah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kita, istiqomahkan kita di dalam hidayah, di dalam kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan menuntut ilmu yang hari ini begitu sulit untuk dilakukan. Masa Allah zaman sekarang yang justru yang mau menuntut ilmu itu di mana-mana. Nah, yang mau menuntut ilmu itu ibu-ibu seharusnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kewajiban daripada menuntut ilmu itu ibu-ibu kepada suaminya. Kulkum ra'i wa kulkum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin bagi keluarganya, seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Sudah menuntut ilmu juga masih berat, ya. Hadir dalam majelis ilmu untuk membuka mata, menahan kantuk sampai setengah jam. Masih takkan ngantuk tuh. Kita mujahadah, dipaksa untuk menahan pikiran kita. Jangan sampai ingat kepada dapur, ingat kepada rumah, ingat dengan pekerjaan, ingat dengan yang lain-lainnya. Karena untuk memasukkan benang saja itu harus fokus, baru benang itu masuk. Bagaimana untuk memasukkan ilmu? Tentu harus fokus Ibu yang meminta Allah Subhanahu wa taala, Bapak juga disebutkan. Maka kita akan kaji hari ini. Kita akan kaji 5 tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini sering kita salah paham di dalam memahami kasih sayang Allah, di dalam memahami cinta Allah. Ketika kita melihat seseorang diberikan uang yang banyak, pekerjaan yang mapan, istri yang cantik, diberikan pangkat dan jabatan, diberikan anak yang sukses meraih masa depan, kita beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang pada diri. Padahal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau letakkan di dalam keduniawian, tentu Qarun yang paling Allah sayang, tentu Fir'aun yang paling Allah sayang. Sementara ada hamba-hamba Allah yang tidak diberikan itu, seperti Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Maka agar kita tidak salah paham apa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka akan disebutkan setidaknya ada 4 tanda seseorang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 tadi. Ada 5 tanda seseorang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada 5-5-nya. Kalau tidak ada ya 4, kalau tidak ada ya 3, kalau tidak ada ya 2, tidak ada 1. Ibu yang bernama Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah lewatnya. Tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba tadi disampaikan hadisnya. Inna Allah taala yu'ti dunya man yuhibbu wa man yuhibbu ila liman ahabba. Dunia kata Rasulullah itu diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kepada orang taat ataupun kepada orang tidak taat, bahkan kepada orang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Diberikan kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Tapi agama Islam hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang pertama, ada seseorang mencintai oleh Allah dijadikan orang Islam.
Seseorang itu nikmat Islam, nikmat agung. Seseorang yang diberikan nikmat Islam, maknanya dia akan diberikan fasilitas VIP, fasilitas yang tidak diberikan kepada orang selain Islam. Apa itu? Kebahagiaan, tenang hati, keberkahan, tidak diberikan. Kehidupan yang paling baik, bukan saja di akhirat, di dunia dan akhirat. Masa kalau kita pakai Islam itu kayaknya saja kita itu sebagai manusia. Islam itu memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Karena di dalam ilmu balik manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan. Boleh disampaikan ya? Mulai, sudah bahas lagi lah. Seseorang yang diberikan nikmat Islam, maknanya orang tersebut akan diberikan kehidupan yang paling baik di dunia dan akhirat. Asal Islam itu bukan sekedar tempel. Orang punya sawah, tidak ada manfaat kalau sawah itu tidak digarap. Orang punya mobil, walaupun Pajero, panas jauh ya, tidak ada manfaat kalau tidak dipakai. Demikian juga Islam, tidak ada manfaat kalau tidak dipakai. Bahkan akan menjadi musibah bila pukul terhadap iman Islam. Islam itu punya hak. Kalau kita sebagai pemeluk Islam peduli kepada hak Islam, maka Islam akan memenuhi kewajibannya, memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Hak Islam itu dipelajari, diamalkan dan disampaikan. Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Bapak, Ibu. Yang kedua, tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut diberikan kekuatan kelapangan untuk mengikuti sunnahnya dari Rasulullah SAW. Tadi disampaikan ayatnya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai aku kata Allah, maka ikutilah Muhammad. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Rasulullah, maknanya mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu ada yang bentuk kehidupan dari Rasulullah SAW, dari ibadah, dari muamalah, asal akhlak itu sunnah dari Rasulullah SAW. Ada bentuknya, ada yang hukum wajib, ada yang sunnah seperti sholat fardu 5 waktu itu sunnah Rasulullah, perilaku Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW yang berupa wajib fardu. Ada yang sunnahnya sholat duha, sholat tahajud, sholat qada, rawatib, sholat sunnah yang sunnah. Tapi bukan sekedar ibadah. Kehidupan dari Rasulullah SAW satu kali 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Demikian juga kehidupan kita, seperti makan kita, tidur kita, ke kamar mandi kita, berjalan kita, mengikuti daripada sunnah Nabi Rasulullah. Ini orang yang seperti ini, disebutnya apa? Itu yang disebut dengan wali itu seperti itu. Maka di dalam sebuah al-Qudsi disebutkan, tidak henti-hentinya hamba mendekati aku dengan sesuatu yang aku tanggungkan kepadanya. Lalu hamba pun semakin mendekat dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku pun mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, aku jadikan mata, sehingga dengan mata itu dia bisa melihat. Maka aku jadi telinganya, sehingga dengan telinganya aku bisa mendengar.
dia bisa mendengar. Aku menjadi kakinya, yang dengan kaki itu bisa berjalan. Maknanya seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tertuntun kepada kebaikan-kebaikan dan terjaga dari hal-hal yang merugikan dia, mencelakakan dia. Orang yang cinta ya Allah seperti itu. Nah kita, Masya Allah, bagaimana sunnah daripada wanita? Ia lihat daripada perilaku istrinya bagi Rasulullah SAW. Lihat daripada perilakunya anaknya Fatimah radhiyallahu. Sunnah wanita seperti itu. Lihat seorang yang tidak jaga tidak mengikuti dari sunnah bagi Rasulullah SAW. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, tanda seseorang dicintai oleh Allah itu dia cinta dengan masjid. Man ahabba ilallah maka juga siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Hatinya orang cinta seperti apa? Dulu waktu pacaran tuh. Nah, kalau jauh ingat ya, kalau terkenal, terus tidak nampak daripada keburukannya. Orang cinta seperti itu. Orang kalau bekerja tidak terasa tapi kalau jauh, jauh daripada itu. Nah, seseorang yang cinta seperti itu, seseorang yang cinta dengan masjid, dia akan terkenal dengan masjid itu, memikirkan masjid itu bagaimana, bukan sekedar bangunannya. Nah, sekarang yang diperhatikan bangunannya, tapi tidak diperhatikan daripada kemakmurannya. Padahal kalau dilihat zaman Nabi Rasulullah SAW, masjidnya hanya tiang-tiang, hanya tiang-tiang kurma saja. Alasnya itu boro-boro karpet, boro-boro semen, alasnya itu hanya pasir. Sehingga ada salah satu sunnah ketika assalamualaikum mengusap muka ya, itu dulu zaman Rasulullah karena pasir di situ. Selesai sholat dia mengusap muka untuk mengusap daripada pasir di muka. Seperti itu. Tapi masjid di zaman bagi Rasulullah SAW dikatakan seperti kalian melihat bintang di bumi. Dia memancarkan cahaya, menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Dari masjid itulah hidayah terkurang kemana-mana. Sampai masa Allah kita pun memeluk Islam, asalnya itu dari pancaran hidayah Masjid Nabawi yang itu makmur dengan amal kebaikan. Bu, Bapak yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda makmur masjid itu ada 4. Nah, pertama masjid itu di situ itu dakwah. Yang kedua hidup ibadah, zikir dan ibadah. Yang ketiga itu taklim wa taklum, belajar dan mengajar. Dan yang keempat itu hikmah, melayani umat. Makanya dulu di zaman Rasulullah masjid itu kan selalu ibadah. Ada urusan sampai urusan perang dibahas masjid, sampai ada tahanan diikat di tiang masjid, ada masyarakat itu ada kesusahan datang ke masjid. Masyarakat masjid itu hanya makmur 5 waktunya saja. Kalau ada 5 waktu, kalau di pelosok-pelosok kan masih bisa ketemu masjid sampai meja untuk khutbahnya itu dari sarang ayam bertelur. Saya pernah berpikir daerah Bengkulu, ketika kami datang duhur adzan, lalu kami digentak serang kampung, kirain mau menggebuki, kirain mau mengusir. Pak, ini baru hari Rabu, kenapa adzan? Rupanya adzan duhurnya ini pas saja. Masalah itu Bengkulu, daerah Bengkulu. Itu baru hari Rabu, kenapa adzan? Rupanya adzan duhurnya hanya hari Jumat saja, dan adanya yang itu cuma ada Nabi saja. Seperti itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan ada
sahabat baginda Rasulullah SAW namanya Sauban radhiyallahu. Dia adalah salah satu sahabat yang istimewa karena begitu cintanya dengan masjid. Masya Allah, sekarang jarak 15 meter saja sudah datang ke masjid. Padahal Sauban itu kalau ke masjid itu 3 jam perjalanan. Rasulullah ketika biasa ketika mau sholat dia menghadap dulu ke makmum, diperlihat dicarinya. Kalau belum ada yang datang, Rasulullah akan tunggu. Setelah datang semua baru akan melakukan sholat. Tapi ketika Sauban tidak ada, maka Rasulullah SAW mengambilkan sholat. Selesai sholat dia tanya, "Mana Sauban?" Tidak ada yang tahu kan Sauban jauh rumahnya. Maka kebiasaan Rasulullah SAW, kalau ada salah satu jamaah yang tidak ada, beliau akan mendatangi rumahnya. Rupanya Rasulullah berjalan ke rumah Sauban sampai 3 jam lamanya. Sampai di depan, sampai rumahnya, datang istrinya, dijumpai daripada istrinya. Maka Rasulullah tanya, "Bagaimana keadaan Sauban?" Maka kata istrinya, "Sauban sudah tidak ada. Sauban sudah meninggal dunia." Maka Rasulullah sangat sedih. Rasulullah tahu bahwa Sauban ini orang istimewa, orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu istimewa. Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, "Bagaimana? Apa yang pesankan Sauban? Apa ucapan terakhir Sauban?" Maka istrinya katakan, "Sauban hanya berkata, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh?" Istrinya, "Saya tidak ngerti apa yang disampaikan Sauban," kata istrinya. Lalu, "Apa yang dikatakan Sauban? Kenapa tidak semua? Saya tidak ngerti apa maksudnya." Lalu yang terakhir Sauban katakan sebelum meninggalkan, "Kenapa tidak yang baru?" Rasulullah tersenyum, "Wahai istri Sauban, ketahuilah sebelum Sauban menghembuskan nafas air, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan daripada kebaikan-kebaikan Sauban. Yang pertama ditampakkan daripada pahala langkah-langkah Sauban menuju masjid. Di dalam sebuah ayat dikatakan setiap langkah itu akan dihitung 1 pahala, digugurkan 1 dosa, dan diangkat 1 derajat. Baru langkah. Man kharaja min baitihi ila salatin maktubah. Siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan berwudu, tidak ada niat lain selain ibadah, selain untuk sholat, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan beriman. Maknanya Sauban bukan sekedar mendapatkan pahala sholat berjamaah itu. Sauban mendapatkan pahala langkah ke masjid. Sauban juga mendapatkan pahala haji dan berumrah jalan-jalan ke masjid. Dan Sauban mendapatkan pahala juga al-ghurubu wa rawahu ila ma'iduna jihad fisabilillah. Langkah-langkah kalian menuju masjid kata Rasulullah merupakan jihad fisabilillah. Jangankan sholatnya orang yang cinta dengan masjid, orang yang senang melakukan masjid, jangankan baca Al-Qurannya, jangankan menuntut ilmunya, jangankan zikir. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah SAW melahirkan. Maka Rasulullah katakan, "Ini ahli surga." Sahabat ini ahli surga. Maka apa istimewanya daripada apa sahabat tersebut? Rupanya para sahabat mengetahui bahwa sahabat yang rajin membersihkan daripada masjid. Membersihkan masjid saja menjadi jaminan surga. Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan zikirnya? Bagaimana dengan baca Al-Qurannya? Bagaimana dengan nikmat? Masalah tentu akan jauh lebih besar. Tahu 27 derajat itu. Di dalam kitab Al Amal disebutkan 27 derajat itu bukan 27 kali. Di masjid 27, di rumah 1 kali bukan. 27 derajat, 27. Sehingga disebutkan di situ pahalanya di rumah 1. Itu pun kalau sempurna bacaannya dan gerakannya. Di masjid dia mendapatkan 33 juta sekian. 33 juta 800 sekian. Itu efek daripada sholat berjamaah di masjid. Maka bagaimana dengan ibu
maka cukup dengan dorong suaminya untuk ke masjid, ingatkan daripada suaminya untuk ke masjid. Dan kalau wanita ingin ke masjid, maka jangan Rasulullah tidak boleh dilarang, silakan berjalan di masjid. Bahkan di dalam Bukhari dikatakan 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di akhirat, salah satunya adalah orang yang hatinya, seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. 3 udah. Yang keempat, alhamdulillah hati-hati untuk ada yang bertakwa. Ada pagi ibu-ibu cuma nanti yang punya masalah. Yang ketiga, yang keempat, tanda seseorang dicintai oleh Allah, dijaga dari fitnah dunia. Jika Allah akan kama dunia, kama ya Allah, ahadukum yakti sakimatul ma'ah Rasulullah. Tanda seseorang dicintai oleh Allah, dijaga dia dari fitnah dunia. Karena dunia di dalam Al-Quran disebutkan wama ayat dunia illa mata ulur. Dunia itu kenikmatan yang bisa memperdayakan, yang membuat seseorang terpedaya. Apa itu dunia? Harta, pangkat, jabatan, bisa membuat seseorang terpedaya. Gak usah kita mikirnya bisa 1 triliun, 2 triliun. Datang dapat rezeki 2 juta tuh. Nah, pengennya apa bu? Jalan-jalan bu ya. Punya duit kita, jangan terima terus. Itu kriminal sekali. Betul nggak? Nah, jalan-jalan ketika jalan-jalan di MM tuh, muter sana, muter sini, apa yang dibeli, nggak peduli tukang sekolah. Nah, banyak yang lain seperti itu. Ya, banyak gara-gara capek nyari dunia itu, sampai jadi alasan tidak sholat. Nah, tidak mau nuntut ilmu, capek. Ini juga ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Dengan dalih seperti itu. Sebab apa? Sebab cari dunia, cari harta. Dunia itu melelahkan. Banyak orang yang karena sibuk, seperti itu. Sibuk cari dunia, sehingga sholat itu dilalaikan. Alhamdulillah, satu keistimewaan zaman sekarang itu bisa jaga sholat 5 waktu itu. Apalagi di awal waktu, tepat waktu di berjamaah di masjid. Masya Allah, sampai sekarang lihatlah begitu hebatnya orang kafir agar kita itu lupa dengan sholat. Dunia itu jangankan diberi kenikmatan yang lebih, diperlihatkan nonton bola saja berapa juta orang dulu ya, nunda-nunda sholat isya. Betul nggak? Sudah gitu, kayak sudah sholat jadi korban, kalah lagi itu. Masya Allah. Saya alhamdulillah semalam itu menang, FC-nya menang, versi menang. Saya juga pernah sholat tuh, tapi saya hati-hati, jangan sampai jatuh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan pangkat itu, Masya Allah. Jadi wajar bu, wajar. Dunia itu betul bisa menjadikan manusia, memperdayakan manusia. Sekarang kalau sudah pangkat itu nempel di pundak, apa namanya, taraf hidupnya, gaya hidupnya kan naik. Seorang pejabatnya nggak mau lagi makan di pinggir jalan, betul nggak? Nah, ketika gaya hidup meningkat, kebutuhan meningkat, nah, tapi gaji nggak meningkat tuh. Tahu gaji pejabat-pejabat itu berapa? Kalau mau dulu datang ya, mungkin orang itu ingin agar saya sebagai dianggap itu sebagai ustaz gitu. Jangan sampai punya pikiran negatif dengan dia. Datang, ustaz, emang dari saya itu 9 juta.
udah panitia setengah, belum biaya makan, belum biaya. Jadi wajar saya kehidupan seperti ini karena dituntut oleh kebutuhan. Ketika gaya hidup itu naik itu, maka kebutuhan itu jadi naik. Apalagi kalau sudah kalau sudah menjadi pejabat, sulit emang. Kalau kita juga jadi pejabat kayaknya nggak kuat berarti. Makanya untung kalau jadi pejabat nggak bakal kuat. Masya Allah. Iya, gimana tuh? Ada orang mau buat ini meminta izin saya buat undang-undang. Kalau ngasih undang-undang, sekian miliar itu undang-undang. Lihat amplop, kita amplop setengah juta hasil negara. Bagaimana dengan dia? Rupiah. Jadi nggak berdaya menjerat daripada kenikmatan dunia. Tapi jangan salah bu, bukan berarti kita tinggalkan dunia. Bukan kita benci dengan dunia. Jadikan dunia itu sebagai sarana untuk menggapai kehidupan akhirat. Untuk akhirat itu Allah hanya menerima yang baik-baik. Jangan sampai hasil korupsi dipakai untuk bangun masjid, hasil korupsi pakai untuk haji, hasil korupsi pakai untuk bantuan sosial. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan cari nafkah, tapi nafkah itu digunakan sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah. Terus yang terakhir, yang kelima, tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ujian di dalam kehidupannya dan dia sabar dengan ujian tersebut. Inna Allah Ta'ala ahabba ibta'ahum mendapat Rasulullah SAW. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah ujinya. Man rodiya wa itu. Ketika dia ridho dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengannya. Falahu man sahih, falahu siapa yang tidak suka dengan ujian tersebut, tidak suka dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dengan dia. Apa ujian hidup yang klasik di Indonesia, di sekitar kita? Ujiannya ujian klasik itu 3, perhatiin itu. Pertama ujian ekonomi, yang kedua ujian sakit, yang ketiga ujian rumah tangga. Itu saja ujian. Betul diuji dengan kemiskinan, masalah diuji dengan sakit, banyak yang diuji sakit. Apalagi masalah rumah tangga itu, waktu. Nah jangan lupa bahwa saya dunia itu tempat ujian. Jangan lupa dunia itu tempat ujian. Maka ketika kita diuji punya masalah, jangan cerita dengan orang lain, apalagi status. Artinya ngaku dengan curhat itu nggak peduli ya, asli. Karena orang itu punya masalah. Sangatnya kita saja punya masalah, semua punya masalah. Yang kita lain juga ada masalah. Tapi orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, memahami masalah, bukan merubah keadaan. Orang yang sukses berhasil dalam masalah itu, orang yang berubah dari istri dari ayah, bukan sukses itu. Orang yang sehat jadi, orang yang sakit jadi sembuh, orang yang bisa lepas daripada tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga, bukan itu orang yang sukses itu. Orang berhasil menghadapi ujian itu, orang yang dalam keadaan apapun dia senantiasa taat kepada Allah. Itu orang yang sukses. Dikasih duit cekak, duit banyak, malah bisa sedekah. Dikasih sakit, ya. Dikasih sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini global dari sakit. Dia dapatkan sakit dari dapatkan pahala daripada ibadah, dia dapatkan pahala daripada sakit. Kata Rasulullah, tidaklah satu duri yang menempel di tubuh kalian itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sehingga kita tidak salah paham lagi. Apa dulu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain? Yang pertama, orang tersebut dijadikan orang Islam. Ada dia nomor satu, alhamdulillah. Yang kedua, apa bu? Beri untuk diberi kekuatan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau khawatir semampunya aja, minimal buat makan ada bismillah, itu ikut sunnah. Minimal apa namanya masuk rumah assalamualaikum. Minimal kalau suami marah itu ucapkan assalamualaikum. Ada kejayaan untuk dalam sunnah itu. Mengikuti Rasulullah tak berbaca, kalau jalan lima, coba kalau tidak percaya, tidak usah apa-apa itu. Kalau suami marah itu, baca saja assalamualaikum. Awalnya antum ada saya tahu Rasulullah mau enggak? Kasih amalan kepada Rasulullah yang bisa membuat kalian itu saling sayang menyayangi. Abdul salam bainakum. Silakan salam. Ini saya kalian akan saling sayang menyayangi. Coba lakukan. Apa namanya? Gampang orang nggak menangguhkan. Kalau kata orang, maka bayar. Belum itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marahnya kendor. Itu satu sunnah ada ya. Terus yang ketiga, senang dengan masjid ya. Ada ikatan, ada keterkaitan ya dengan masjid. Terus yang keempat, hati-hati dia terjaga daripada fitnah dunia. Dunia yang telah ditinggalkan, tapi dunia dijadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kelima, tanda seseorang dari Allah, dia sadar pada ujian. Saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingatku setiap yang disampaikan, kayaknya aku belum ada jadi satu motivasi kepada diri kita, sehingga kita akan fokus bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan di keseharian kita. Hingga dan terakhir dari pertemuan, mari kita tutup acara